Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aisyah Putri dengan NIM 2017-210287. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Tingkat Kesadaran Masyarakat, Literasi Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga. Nah, langsung saja. Di sini saya akan presentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih perencanaan keuangan keluarga itu, tingkat kesadaran masyarakat itu, dan literasi keuangan dan sikap keuangan. Nah, perencanaan keuangan menurut Certified Financial Planner Financial Planning Standard Board Indonesia adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Adapun pengertian dari tujuan keuangan yaitu keinginan keuangan yang ingin direalisasikan. Nah, menurut Ghazali 2002 mendefinisikan rencana keuangan sebagai sebuah strategi yang apabila dijalankan bisa membantu Anda mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan keluarga itu berguna untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang nanti. Karena jika kita mengatur keuangan kita dengan baik, maka kehidupan kita akan sejahtera, makmur, sentosa. Maka dari itu, mengapa sih pentingnya mengatur keuangan keluarga? Nah, agar kita bisa memiliki tabungan di masa yang akan datang. Entah itu untuk keperluan mendesak atau keperluan yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang itu akan dipengaruhi oleh kondisi atau life event yang sedang dialaminya sehingga perencanaan keuangan itu bersifat spesifik. Nah, maka dari itu, perencanaan keuangan itu sangat bersifat terencana. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan itu terlihat ketika kita itu merencanakan keuangan tersebut. Dan misalnya kita membutuhkan sesuatu dan kita menginginkan sesuatu, di dalam perencanaan keuangan itu pasti sudah ada catatannya. Kita mendahulukan pasti kebutuhan daripada keinginan. Nah, di dalam perencanaan keuangan keluarga ada pun yang mempengaruhi, yaitu ada tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap keuangan. Di dalam tingkat kesadaran masyarakat itu pasti semua masyarakat sudah tahu lah bagaimana sih cara merencanakan keuangan dan apa sih manfaatnya. Nah, tapi nggak semuanya masyarakat itu benar-benar tahu bagaimana cara merealisasikannya. Adapun masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional dalam menyimpan keuangan, yaitu menaruh uang dalam bantal atau menaruh uang di tempat penyimpanan uang seperti kotak atau box. Dan itu mungkin dilakukan oleh penduduk yang terdapat di wilayah pedesaan. Nah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan itu sangat berpengaruh sekali, karena jika masyarakat itu tidak memiliki kesadaran dalam melakukan perencanaan keuangan, maka wilayah atau keluarga mereka itu tidak akan sejahtera dan mereka akan menggunakan keuangan itu tidak sesuai dengan apa yang dikira. Nah, misalnya seseorang mendapatkan gaji itu di bawah UMR, tetapi dia itu menginginkan segala sesuatu, bukan membutuhkan, hanya ingin saja. Nah, itu seharusnya masyarakat itu harus sadar dengan apa yang ia punya. Jadi dengan adanya perencanaan keuangan itu bisa mengatur keuangan itu harus ditempatkan di mana saja. Nah, di dalam perencanaan keuangan tidak hanya dilihat dari bagaimana sih manusia itu akan sadar dalam mengelola keuangan, tetapi juga dilihat dari literasi keuangan. Nah, literasi keuangan sendiri itu adalah bagaimana cara
mereka terampil dalam mengelola keuangan dan pengetahuan akan keuangan. Nah, literasi keuangan ini juga tidak terbatas pada pengertian pengetahuan dan keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, tapi sikap dan perilaku juga memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan tersebut. Dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yaitu pengertian yang disampaikan oleh OJK 2017. Dalam tingkat literasi itu sangat penting dalam setiap individu, karena jika individu tidak memiliki literasi keuangan dengan baik, maka mereka juga tidak akan bisa mengatur keuangannya dengan baik. Selain kita merencanakan sebuah keuangan, kita juga harus didampingi oleh literasi keuangan agar kita itu dapat memperoleh pengetahuan keuangan dan keterampilan yang efektif dalam merencanakan keuangan keluarga. Lalu selain tadi ada tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, adapun sikap terhadap uang. Nah, maksudnya yaitu sikap terhadap keuangan, yaitu memiliki, misalnya masyarakat itu masih memiliki sifat konsumtif, yaitu sifat yang boros, tidak bisa membedakan apa yang saya jelaskan tadi antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu sikap terhadap uang. Mereka memiliki gaji yang minim, tetapi mereka membeli sesuatu yang tidak penting untuk dibeli, dan mereka membeli sesuatu yang sesuai dengan yang hanya mereka inginkan saja, tapi tidak mereka butuhkan. Maka dari itu, sikap keuangan itu juga perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan keluarga, karena jika kita tidak diimbangi dengan sikap, tingkat kesadaran, dan literasi keuangan dalam melakukan perencanaan keuangan keluarga, pasti dalam merencanakan itu tidak akan baik dan hidup tidak akan sejahtera. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah perencanaan keuangan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga? Yang kedua, apakah tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga? Yang ketiga, apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keluarga? Dan yang terakhir yaitu, apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan dan literasi keuangan? Lalu tujuan penelitian, satu, menguji perencanaan keuangan keluarga terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Dua, menguji tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh atau tidak terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga, menguji literasi keuangan berpengaruh atau tidak terhadap perencanaan keuangan keluarga. Lalu yang terakhir yaitu ada menguji sikap keuangan berpengaruh atau tidak terhadap perencanaan keuangan keluarga. Adapun manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian ini terdapat dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Peneliti ini diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan tentang bagaimana cara mengelola dan merencanakan keuangan keluarga dengan baik dan benar. Dan terutama peneliti ini dikhususkan bagi keluarga yang berada di wilayah Jawa Timur. Yaitu ada manfaat praktis. Jadi dalam manfaat praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi peneliti. Nah, bagi penulis ini diharapkan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan tentang perencanaan keuangan. Lalu bagi pembaca dikhususkan untuk keluarga seluruh yang berada di wilayah Jawa Timur agar mengetahui bagaimana cara merencanakan keuangan keluarga dengan baik dan benar. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang dijelaskan tentang perencanaan keuangan keluarga, literasi keuangan, tingkat kesadaran masyarakat, dan sikap terhadap perencanaan keuangan keluarga. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini terdapat peneliti terdahulu. Saya di sini mengambil 3 peneliti terdahulu, yaitu yang pertama ada Permenas Pangeran 2012. Nah, tujuan dari penelitian mereka itu
Tujuan dari penelitian Permenas Pangeran 2012 itu menguji sikap keuangan rumah tangga pedesaan menuju praktek perencanaan keuangan pribadi atau keluarga. Yang kedua ada FX Agus Joko 2012, pola konsumsi investasi dan proteksi sebagai indikasi perencanaan keuangan keluarga. Studi pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya yaitu mengeksplorasi perencanaan keuangan keluarga di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga ada Wida Purwidianti dan Rina Mudianti 2016 untuk menganalisis pengaruh pengalaman keuangan dan tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan keluarga di Kecamatan Purwokerto Timur. Adapun hipotesis dari penelitian saya yaitu ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Lalu ada yang kedua, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga, ada sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Dan adapun kerangka penelitian. Kerangka penelitian itu dari perencanaan keuangan keluarga, tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh positif, literasi keuangan berpengaruh positif, dan sikap keuangan juga berpengaruh positif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini terdapat rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, dan data dan pengumpulan data. Nah, di dalam rancangan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan metode penelitiannya, berdasarkan pengambilan sampel, dan berdasarkan pengumpulan sumber data. Yang pertama yaitu berdasarkan metode penelitiannya. Nah, di dalam penelitian ini itu termasuk ke dalam penelitian eksplanatif, karena dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel, yaitu tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Lalu jika dilihat dari pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan penentuan sampel secara non-probabilitas, yang berarti dalam pengambilan sampel tidak memungkinkan terdapat kesamaan yang sama pada setiap unsur populasinya. Lalu yang ketiga ada berdasarkan pengumpulan sumber data. Nah, pengumpulan data dan rancangan penelitian ini menggunakan metode survei research, yaitu penelitian yang diambil menggunakan metode survei dan menyebar kuesioner kepada semua respondennya. Kedua ada batasan penelitian. Nah, dalam batasan penelitian ini ada 3, yaitu lokasi penelitian di wilayah Jawa Timur saja, selain Jawa Timur tidak. Lalu ada variabel dependennya yang menggunakan perencanaan keuangan keluarga. Yang ketiga, variabel independennya menggunakan tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap keuangan. Lalu ada identifikasi variabel. Dalam variabel terikat atau variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel terikatnya perencanaan keuangan keluarga. Nah, variabel bebas atau independennya variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ada tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap keuangan. Lalu yang selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, yang pertama ada perencanaan keuangan keluarga, dia termasuk variabel dependen. Nah, di dalam perencanaan keuangan keluarga ini suatu proses tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Adapun indikatornya yaitu perencanaan asuransi, investasi, pajak, hari tua, dan distribusi kekayaan. Lalu yang selanjutnya ada tingkat kesadaran masyarakat, suatu lapisan yang bersusun dan membentuk sebuah kesadaran, keinsafan, dan dalam kondisi tertentu oleh sembilan manusia yang hidup di dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan tertentu. Lalu ada literasi keuangan sendiri yang sudah dijelaskan tadi, rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan,
sehingga mereka mampu itu untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu ada sikap keuangan, pendapat seseorang terhadap uang dan bagaimana cara seseorang itu mengelola keuangannya secara baik. Ini ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasinya sendiri itu seluruh keluarga yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Timur. Lalu teknik pengambilan sampelnya di sini menggunakan dua metode, yaitu ada metode purposive sampling dan metode convenient sampling. Karena mengapa menggunakan metode itu? Dalam metode convenient sampling itu siapapun yang memberikan informasi bisa diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, lalu ada sampel. Nah, dalam sampel itu terdapat kriteria yang diharuskan dan diwajibkan, yaitu yang pertama itu ada responden. Nah, respondennya itu yang hanya bertempat tinggal di wilayah Jawa Timur. Selain itu tidak termasuk ke dalam responden. Lalu ada pendapatan. Nah, pendapatannya yaitu kisaran kurang lebih berkisar 1.900.000. Itu diambil dari UMR terendah yang berada di Jawa Timur. Jadi di atas itu bisa mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada analisis deskriptif dan analisis statistik. Di dalam analisis deskriptif ini untuk meneliti, untuk mendeskripsikan variabel penelitian dari pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Lalu dihitung rata-ratanya atau min di setiap indikator. Sesudah itu memaknai nilai dari setiap indikator tersebut. Analisis statistik ini ada 3, menentukan model MRA, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Nah, di dalam menentukan model MRA ini suatu bentuk persamaan yang menunjukkan arah pengaruh variabel tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap terhadap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Lalu ada uji simultan atau uji F, menguji secara simultan variabel X yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi variabel Y, yaitu variabel X-nya tadi itu tingkat kesadaran masyarakat, literasi keuangan, dan sikap keuangan. Lalu variabel Y-nya itu perencanaan keuangan keluarga. Lalu yang terakhir ada uji parsial atau uji T, menguji apakah secara parsial variabel bebas tadi literasi keuangan, tingkat kesadaran masyarakat, dan sikap keuangan mempengaruhi variabel terikat atau variabel perencanaan keuangan keluarga. Baik, sekian presentasi metodologi penelitian saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.